Terima kasih teman-teman, Ibu Eva udah dikasih kesempatan lagi untuk melayani di PSBB Ministry. Hari ini saya mau membagikan satu hal yang bagi saya pribadi ini hal yang baru sih. Saya memahami ini hal yang baru karena menurut saya hal ini penting untuk dibagikan. Kenapa? Karena pikiran kita sehari-hari itu berperang dengan apa yang kita pikirkan. Hal yang tersulit yang kita hadapi sehari-hari, kita tuh sebenarnya berperang dengan pikiran kita sendiri. Hari ini saya mengambil judul pola pikir yang diubahkan. Kenapa saya memakai kata yang diubahkan? Karena kita percaya perubahan yang ada di dalam diri kita, apa yang kita alami, itu bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena ada Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Orang-orang di luar sana, di dunia sekuler, mereka selalu menggunakan satu hal, yaitu mencoba untuk berpikir positif. Bahkan ada beberapa buku yang saya baca, mereka mengesampingkan Tuhan. Mereka tidak mengakui adanya kuasa Tuhan. Mereka menyebut itu dengan energi. Ada buku yang menyebutkan itu dengan energi, ada buku yang menyebutkan itu dengan semesta, ada buku juga yang menyebutkan dengan God's particle, yang artinya adalah mereka menganggap ada satu kekuatan besar di luar tubuh mereka dan itu bisa dikendalikan melalui pikiran mereka. Nah, hari ini kita akan melihat bahwa apa yang mereka sebut dengan energi, apa yang mereka sebut dengan semesta, itu adalah Roh Kudus. Dan hari ini kita akan melihat hal itu. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, Paulus mengatakan kepada jemaat Roma, janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu dapat mengenal kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Paulus sedang mengingatkan kepada jemaat di Roma untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dan ajaibnya Bapak Ibu, firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab kita itu berlaku sampai sekarang. Ada beberapa fakta menarik yang saya temukan tentang tulisan di Alkitab. Yang pertama adalah kita selalu disebut sebagai mempelai wanita. Dulu saya bingung, kok bisa? Saya ini kan laki-laki, Pak Robert laki-laki, Pak Ronald laki-laki. Bagaimana bisa kita disebut mempelai wanitanya Tuhan? Saya dulu sempat nggak terima dengan hal itu. Tetapi ternyata ketika dulu saya waktu kuliah, saya lulusan apoteker, itu dibahas tentang bagaimana proses terjadi manusia melalui pembuahan dan segala macam. Jadi ada satu fase di mana ketika sel sperma bertemu dengan sel telur, itu kan membentuk yang namanya zigot. Nah, ketika zigot pertama kali itu terbentuk ada yang namanya kromosom. Nah, Bapak Ibu, kromosom wanita itu tipenya XX, sedangkan kromosom pria itu tipenya XY. Nah, ternyata pertama kali manusia terbentuk itu kromosomnya cuma satu, yaitu cuma XX. Yang artinya apa? Pada dasarnya seluruh manusia ini pada awalnya adalah perempuan. Itulah juga mengapa sampai sekarang yang ada itu adalah operasi kelamin dari pria ke wanita. Nggak pernah ada operasi kelamin dari wanita ke pria. Kenapa? Karena pada dasarnya memang seluruh manusia ini adalah wanita. Dan itulah mengapa di dalam Alkitab kita dicatat kita adalah mempelai wanitanya Kristus. Nah, hal yang sama ini juga kita pakai Bapak Ibu. Paulus mengingatkan jangan menjadi serupa dengan dunia. Kita tahu dunia sekarang mulai berubah. Dunia sekarang contohnya aja seperti teknologi Zoom. Kemudian ibadah mulai online. Segala macam semua sudah mulai berubah. Pertanyaannya adalah apakah kita akan mengikuti perubahan dunia dengan tujuan untuk menyenangkan dunia atau mengikuti perubahan yang ada di dunia untuk mengikuti kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna kepada Tuhan. Nah, ini ada saya menampilkan satu gambar. Bapak Ibu bisa lihat. Ini gambar apa? Mungkin di antara kita ada yang melihat, oh ini gambar sebuah piala. Kalau kita fokus pada yang hitam, yang muncul di kepala kita itu adalah gambar sebuah piala. Tetapi kalau kita fokusnya pada
yang berwarna putih, kita akan melihat bahwa ada dua orang yang sedang berhadapan. Inilah menariknya pikiran kita, Bapak Ibu. Dari satu gambar yang sama, ada dua persepsi, ada dua gambar. Padahal gambarnya sama. Tetapi ketika kita berfokus pada satu hal, kita berfokus pada yang hitam, maka akan muncul piala. Ketika kita berfokus pada yang putih, akan muncul gambar dua orang. Nah, satu lagi. Nah, ini angka berapa? Ada yang bilang 6, ada yang bilang 9. Tergantung dari bagaimana caranya kita melihat. Kalau yang dari kiri, berarti dia melihatnya angka 6. Tapi kalau orang yang di kanan, dia melihatnya angka 9. Yang salah yang mana? Enggak, semuanya benar, sama-sama benar. Yang dari kiri benar karena dia melihatnya terbalik jadi angka 6, sedangkan yang dari kanan dia melihatnya angkanya berdiri, sehingga dia mengatakan ini angka 9. Kemudian ini yang terakhir. Nah, kita lihat ini ada satu gambar gelas. Bapak Ibu, apa yang ada dalam pikiran kita? Mungkin ada yang mengatakan, oh gelasnya nggak penuh. Tetapi ada juga yang mengatakan, oh gelasnya sudah terisi penuh. Terisi separuh, sorry. Yang pertama mengatakan, oh gelasnya kok cuma setengah sih. Terus yang kedua mengatakan, oh ini sudah terisi separuh, sudah terisi setengahnya. Ini juga yang menentukan pola pikir kita, ini juga yang membentuk pola pikir kita, Bapak Ibu. Ketika kita melihat segala sesuatu, kalau kita melihat sesuatu dari persepsi yang buruk, kita akan melihat, oh gelasku kok cuma setengah sih. Orang lain gelasnya sudah penuh, orang lain bahkan mungkin gelasnya sudah tumpah-tumpah, tapi kok aku gelasku cuma setengah aja. Tetapi ketika pola pikir kita dirubah, ketika kita menyadari ada Tuhan di dalam kita, ada Roh Kudus di dalam kita, ketika kita melihat gelas ini, gelas yang mungkin kondisi kita saat ini, kita akan berpikir, oh puji Tuhan, gelasku sudah terisi separuh. Aku percaya Tuhan pasti akan memenuhkan gelasku, dan itu juga akan tumpah-tumpah bisa memberkati orang lain. Nah, semua itu tergantung bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita menghadapi sesuatu. Ada 3 hal yang saya temukan, Bapak Ibu, ketika pola pikir kita itu ditentukan oleh apa. Yang pertama, ditentukan oleh latar belakang kita. Entah itu latar belakang keluarga, entah itu latar belakang pendidikan, entah itu latar belakang sosial kita. Contoh mungkin kalau Bapak Ibu ada nonton di YouTube, ada salah satu selebgram namanya Livi Renata. Dia ditanya jajanan pinggir jalan, dia nggak tahu, Bapak Ibu. Ditanya apa ya kemarin? Ditanya dadar gulung, dia nggak tahu. Kenapa? Karena latar belakangnya dia berasal dari orang yang kaya. Jadi ketika dia ditanya tentang jajanan pinggir jalan, dia nggak tahu. Bahkan jika ditanya juga es krim yang sering lewat yang pakai speaker itu, dia juga nggak tahu. Kenapa? Nah, kalau misalnya kita beranggap, oh dia ini salah. Enggak, dia nggak salah. Tetapi latar belakangnya lah yang menentukan pola pikirnya dia. Kemudian yang kedua, kehidupan rohaninya. Nah, bagaimana kehidupan rohani seseorang itu juga menentukan bagaimana dia berpikir, bagaimana cara dia pola pikirnya. Ketika ada satu masalah datang, kalau kehidupan rohaninya jelek atau dalam tanda kutip jelek, dia akan beranggapan, oh kok Tuhan ini kayak gini ya? Kok kehidupanku ini nggak berubah ya? Kok semakin kenal Yesus malah semakin banyak masalah ya? Dulu waktu belum kenal Yesus enak-enak aja tuh hidupnya. Tapi kenapa setelah kenal Yesus, setelah ikut pendalaman Alkitab, setelah ikut kegiatan, justru malah kehidupannya malah jadi lebih tidak baik. Ini juga mempengaruhi pola pikir kita. Kemudian yang terakhir, apa yang kita konsumsi sehari-hari. Konsumsi dalam artian apa yang kita baca, apa yang kita lihat di sosial media, atau apa yang kita dengar sehari-hari. Itu juga menentukan pola pikir kita. Nah, 3 hal ini kalau misalnya tidak kita perbaharui, ini yang akan membentuk pola pikir kita, ini akan membentuk tingkah laku kita, ini akan membentuk karakter kita, dan ini yang akan menentukan kehidupan kita berikutnya. Ini yang harus dibeneri dulu, Bapak Ibu. 3 hal ini yang harus kita beneri dulu. Yang pertama, latar belakang, kita nggak bisa ngerubah latar belakang.
Kita nggak bisa merubah latar belakang, Bapak Ibu. Kita nggak bisa memilih dilahirkan di keluarga yang seperti apa. Kita juga tidak bisa memilih orang tua kita seperti apa. Kita nggak bisa merubah latar belakang. Tetapi yang bisa kita rubah adalah kehidupan rohani dan apa yang kita konsumsi sehari-hari. Caranya gampang, Bapak Ibu, untuk mengetahui apa yang kita konsumsi sehari-hari. Kalau kita punya Instagram, kan di Instagram kita itu ada lambang kayak kaca pembesar itu yang di pojok kiri bawah di bagian search. Kita tinggal lihat aja bagian search apa yang muncul dari situ, postingan-postingan apa yang muncul ketika kita mengklik kolom search di Instagram kita. Itulah yang sering kita lihat sehari-hari. Atau yang kedua, apa iklan yang sering muncul di sosial media Bapak Ibu semua. Itulah yang kita sering konsumsi sehari-hari. Nah, kalau di dalam Instagram kita yang kita lihat, yang kita search itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang berbau duniawi, ya mulai hari ini atau mungkin juga bukan kebetulan kita bertemu melalui Zoom atau melalui YouTube, ayo mari kita bersama-sama kita ubah konsumsi kita sehari-hari dan bagaimana kehidupan rohani kita. Nah, yang menarik adalah ya gini Bapak Ibu. Contoh misalnya suatu ketika di malam hari tiba-tiba ada bunyi, misalnya bunyi benda jatuh, ada bunyi orang kayak seperti orang berjalan, apa yang muncul di pikiran kita? Mungkin ada kata, ada yang lewat, misalnya kayak gitu. Ini rumahku nih ada sesuatu nih. Nah, kenapa kok dia bisa berpikir seperti itu? Karena sehari-harinya dia mengkonsumsi hal seperti itu. Atau mungkin dulu latar belakangnya orang tuanya mungkin menganut hal-hal yang mitos-mitos atau mistis-mistis. Sehingga itu terpengaruh dengan apa yang dia pikirkan sekarang. Kalau dulu dia dididik dengan nggak pernah mencium, mendengar sesuatu yang berbau-bau seperti itu, maka ketika ada benda jatuh, ada apa dia mungkin ada cecak atau mungkin ada tikus misalnya, seperti itu. Atau mungkin juga ketika kita lewat ke tempat sepi misalnya, apakah kita masih berkata misi ya mau lewat misalnya seperti itu. Nah, itu pola pikir yang salah Bapak Ibu semua. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana pola pikir yang diubahkan oleh Tuhan. Jika yang sering masuk ke dalam pikiran kita adalah firman Tuhan, maka yang keluar pun pasti firman. Ketika kita mengkonsumsi sehari-hari firman Tuhan, entah itu ketika kita saat teduh, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, ketika ada masalah, ketika ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, maka yang keluar dari mulut kita, maka yang keluar dari pikiran kita, itu pasti firman Tuhan. Atau mungkin misalnya ketika ada sesuatu yang buruk, berapa banyak di antara kita mungkin, aduh kok kayak gini lagi ya. Aduh belum selesai masalah yang satu, kok masalah ini sudah datang lagi ya. Aduh belum selesai sakitku, kok tiba-tiba anak sakit lagi. Atau mungkin ketika anak sakit, orang tua sakit misalnya seperti itu. Kenapa kok seperti ini terus ya? Atau mungkin ketika di dalam pekerjaan, proyek yang satu belum selesai, lagi ada masalah, tiba-tiba proyek yang satunya juga bermasalah. Nah, kalau misalnya pola pikir kita belum dirubah dan tidak diisi firman, ketika ada sesuatu yang terjadi, kita akan menanggapinya dengan hal yang buruk. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan di luar tubuh kita itu bermula dari pikiran. Ada satu contoh lagi yang mau saya sampaikan. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau misalnya tertinggal pesawat, itu kabar baik atau kabar buruk? Saya mau sedikit cerita, saya ada di Sampit, Kalimantan Tengah. Tiket ke Sampit ke Surabaya itu 2.141.000, Bapak Ibu. Ya, 2.100.000 itu pun naik maskapai sayap udara dalam bahasa Inggrisnya. Dan itu cuma satu-satunya dan nggak ada bagasi, cuma ada bagasi cabin 7 kilo, tiketnya 2.141.000. Bagi saya kalau tertinggal pesawat menuju ke Surabaya itu adalah kabar buruk. Kenapa? Karena tiketnya mahal sekali, 2.141.000. Nah, tapi beda cerita Bapak Ibu dengan yang dialami oleh Sony Setiawan. Sony Setiawan ini merupakan salah satu penumpang
pesawat Lion Air JT610 yang kalau Bapak Ibu bisa lihat di tahun 2018 sempat terjadi kecelakaan, dan beliau ini seorang PNS, dia mau pulang ke tempat kerjanya pagi-pagi, dia ambil pesawat paling pagi, pesawat JT ini pakai pesawat pagi, dan entah kenapa hari itu jalanannya macet, padahal itu subuh, dan Bapak Sony Setiawan akhirnya tertinggal pesawat. Saya coba membayangkan Bapak Ibu, ketika di dalam kemacetan, pasti Pak Sony ini sudah bingung. Waduh, mateng tapi bukan orang Surabaya dia. Waduh, ini kok macet ya. Wah, gawat nih, pasti telat nih aku nih. Hilang sudah uang tiketku. Wah, nanti aku nggak bisa ke kantor nih, dimarahi bos nanti nih. Pasti dia akan berpikir seperti itu. Ayo Pak, cepet Pak, ngebut Pak. Kita kejar pesawat. Pasti dia ketika di dalam perjalanan ke bandara, dia pasti akan bilang seperti itu. Tetapi ternyata ketika dia terlambat, kemudian dia mungkin ganti schedule, kemudian dia lihat Instagram, dia lihat sosial medianya, dan tiba-tiba dikabarkan bahwa pesawat Lion Air itu hilang kontak. Kira-kira Bapak Ibu, bagaimana perasaan Pak Sony Setiawan saat itu? Inilah yang ingin mau saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa ketika ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita nggak akan pernah tahu ini baik atau buruk. Tetapi ada satu hal yang perlu kita tahu, bahwa kita tahu segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ini yang pola pikir pertama yang saya ingin Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya mengajak Bapak Ibu semua, bahwa di sini dikatakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu berarti hal baik, mau itu hal baik, mau itu hal buruk, mau hal itu setengah baik, setengah buruk, semuanya mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Seperti kejadian Bapak Sony tadi, mungkin bagi kita itu hal yang buruk, tetapi bagi Bapak Sony itu suatu kabar baik. Dan Bapak Sony itu di dalam pesawat itu ada 6 orang temannya, kalau nggak salah, kalau Bapak Ibu bisa baca. Ada 6 orang temannya yang ikut di dalam Lion Air itu. Dan inilah menariknya ketika kita berubah pola pikir kita, kita percaya bahwa apapun yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, Bapak Ibu, mulai malam hari ini atau mungkin mulai besok ketika kita bangun tidur, kita percayakan ayat ini ke dalam kehidupan kita. Kita mengatakan sama Tuhan, Tuhan terima kasih untuk hari ini, dan untuk kedepannya aku serahkan kepadamu, dan kami percaya Bapa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi jangan sampai di situ Bapak Ibu, ayatnya dilanjutkan dengan kata, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, yang perlu kita lakukan, yang perlu kita ingat adalah apakah hidup kita udah sesuai dengan rencananya Tuhan. Atau mungkin kita hidup dengan menjalankan rencananya kita sendiri, dengan agendanya kita sendiri. Ketika ada mungkin sesuatu yang buruk yang terjadi, itu kita bisa bertanya, oh ini kira-kira kenapa ya? Apakah hal buruk ini terjadi untuk menggagalkan rencanaku, atau mungkin untuk mengubah diriku? Itu yang perlu kita renungkan setiap hari, Bapak Ibu. Pola pikir itu yang harus ada dalam pikiran kita. Nah, segala sesuatu, baik atau buruk, itu tergantung bagaimana kita meresponnya. Ini hal yang pertama. Atau ketika kita sudah melewatinya. Kita baru tahu hal ini baik, hal ini buruk, itu ketika kita sudah lewat. Bapak Ibu, saya coba mengingat 5 sampai 10 tahun ke belakang. Kita lihat kehidupan kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi di belakang kita, hal-hal buruk yang terjadi di belakang kita, itu sebenarnya itulah hal-hal yang membentuk kita saat ini. Segala masalah, segala pergumulan, itulah yang membentuk kita saat ini. Sama seperti saya dulu saya sempat mengalami kebangkrutan, Bapak Ibu, nggak punya
Sampai saya pernah, oh ya dulu pernah sampai benar-benar nggak punya uang. Jadi sampai saya itu ngumpulkan uang koin, ngumpulkan uang koin-koin 500, 200, 100, 1000 itu kumpulin semua. Sudah niat, oh ini mau nanti tukar ke Indomaret. Itu dapat uang 150.000. Tapi ternyata ketika lagi ngumpulin, ternyata tiba-tiba ada orang yang kasih berkat. Ada orang tiba-tiba telepon di depan rumah, Gus, aku di depan rumah, keluar katanya kayak gitu. Dan dia ngasih amplop dan itu isinya uang Bapak Ibu. Dan itu enggak pernah terpikirkan. Dulu saya berpikir, wah ini Tuhan kok kayak gini ya, kok kondisiku makin buruk ya. Semakin aku melayani Tuhan, semakin aku giat di dalam pelayanan, kok malah hal-hal buruk yang terjadi. Bahkan usahaku jadi minus. Tetapi ternyata ketika itu sudah lewat, ketika sekarang udah di tahun 2023, saya jadi bisa melihat bahwa oh ternyata hal itu memang harus dilewati. Supaya saya bisa tahu bahwa bagaimana Tuhan itu Jehovah Jireh kalau kita tidak pernah kekurangan. Dan sekarang saya jadi tahu bahwa Tuhan itu memang Tuhan penyedia ketika dulu saya sempat mengalami kekurangan. Nah itu kan yang sudah lewat. Bagaimana ya hal yang akan terjadi? Nah, itu tergantung bagaimana cara kita meresponnya. Bagaimana cara kita melihat. Nanti kita nggak tahu besok, bagaimana lusa, bagaimana mungkin 1 minggu ke depan. Ketika ada hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan langsung ditanggapi, jangan langsung bereaksi. Tapi coba kita tarik mundur dulu sebentar, kita lihat, oh hal ini terjadi. Kenapa ya bisa hal ini terjadi? Apa yang salah ya? Terus bagaimana kira-kira bisa memperbaikinya? Bagaimana apa yang Tuhan mau ya melalui kejadian ini? Dan ketika kita meresponnya segala sesuatu dengan baik, maka saya yakin dan percaya hasilnya pun pasti baik. Saya sekarang berusaha sedikit meriset pikiran Bapak Ibu, karena kemarin contohnya aja tahun lalu kalau nggak salah, tiba-tiba istri saya bawa mobil, kemudian nabrak, bempernya sedikit rusak, kemudian kalau saya yang dulu, saya marah Bapak Ibu. Tetapi sekarang karena pola pikirnya dirubah, saya akan mengatakan gini, oh mungkin ini Tuhan mau gantikan dengan yang baru. Saya selalu meresponinya seperti itu Bapak Ibu. Jangan langsung kita ada hal buruk, kita langsung responi dengan sesuatu yang kurang baik. Nah, ada satu cerita, nanti yang ini saya akan tutup dengan satu cerita yang ada di dalam Alkitab, yaitu tentang cerita Natal, tetapi kita akan melihat dari sisi yang berbeda. Selama ini mungkin kita melihat cerita Natal itu kabar sukacita, kabar baik, ada lahirnya Sang Juru Selamat. Tetapi pernah enggak kita melihat dari satu sisi, yaitu dari sisi Maria? Bapak Ibu, Natal itu kabar baik bagi kita, kabar baik juga bagi bangsa Israel. Tetapi sebenarnya Natal itu adalah kabar buruk bagi Maria. Kok bisa? Ya, bayangkan Bapak Ibu, ada seorang yang belum pernah menikah, kemudian tiba-tiba dia hamil, atau kita coba memasukkan Maria lah ke zaman sekarang. Kita nggak usah ngomongin tradisi bangsa Israel, tradisi bangsa Yahudi, nggak usah dah. Kita coba memasukkan Maria itu ke zaman kita sekarang. Ada seorang perempuan, tiba-tiba dia hamil tanpa menikah. Kira-kira Bapak Ibu, pasti sudah diomongin semua orang. Atau mungkin, dan dia ngakunya hamil seorang juru selamat lagi. Bayangkan Bapak Ibu, pasti itu udah akan masuk ke lambe tura, entah terus akan dipanggil ke mana, ke TV-TV, akan dipanggil seperti itu Bapak Ibu. Dan akhirnya itu akan menjadi kabar buruk bagi Maria. Nah, bagaimana, dan yang menarik adalah kita akan melihat bagaimana responnya Maria menghadapi suatu kabar buruk itu. Dan itu akan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama di ayat 28 dikatakan, malaikat itu masuk dan berkata kepadanya, Shalom, hai engkau yang dilimpahi anugerah, Tuhan besertamu, diberkatilah engkau di antara para wanita. Ini kabar baik Bapak Ibu, kabar baik ketika Maria menerima anugerah, dan itu juga berlaku untuk kita. Berapa banyak di antara kita
kita juga sudah menerima anugerah, kita percaya kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan itu beserta kita. Tuhan itu Immanuel, dan bahkan Tuhan itu tinggal di dalam kita. Bapak Ibu sedikit bercerita juga, saya barusan mengalami kata-kata Tuhan beserta. Di awal bulan yang kemarin saya sempat dijadwal kemudian digantikan itu saya lagi di rumah sakit, ada sedikit perlu tindakan operasi dan ketika benar-benar saya merasakan bahwa Tuhan beserta itu ketika hendak masuk dalam kamar operasi. Selama ini saya berkhotbah, berfirman, mengatakan Tuhan besertamu, jangan takut. Tapi ketika mau masuk ruang operasi, itu betapa takutnya saya, Bapak Ibu. Itu benar-benar ketakutan yang paling luar biasa. Tetapi ketika benar-benar menyadari bahwa Tuhan beserta, disitulah kekuatan mulai datang. Nah, kemudian ketika kita tahu bahwa kita kabar baik, Maria di ayat berikutnya mengatakan ketika melihatnya, ia terkejut dan ia oleh perkataan itu dan ia bertanya-tanya apa maksud salam itu. Nah, tetapi kadang Bapak Ibu, ketika kita sudah tahu kabar baik, kita kadang bertanya-tanya, benar nggak sih kita ini sudah dapatkan anugerah? Benar nggak sih apa yang terjadi dalam hidupku ini merupakan anugerah? Benar nggak sih Tuhan besertaku? Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena di ayat selanjutnya malaikat itu melanjutkan dengan kata jangan takut. Artinya apa? Saat itu Maria dalam kondisi yang ketakutan. Berapa banyak di antara kita juga seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita sudah mendengar kabar baik, kita pusing dengan pikiran kita sendiri dan kita ketakutan. Kenapa? Karena apa yang kita harapkan itu tidak terjadi dan hal itu yang membuat kita menjadi takut. Di dalam 1 Yohanes juga dikatakan ketika kita percaya Tuhan, percaya kasih Tuhan, hal itulah yang melenyapkan ketakutan. Berapa banyak di antara kita mulai bertanya-tanya juga, oh katanya terima anugerah Tuhan. Kemudian kita mulai berpikir, tapi nyatanya kok seperti ini ya? Anugerah Tuhan apa nih kok bisa, kalau Maria mungkin berkatakan, anugerah apa nih kok tiba-tiba aku bisa hamil tanpa menikah? Bagaimana nanti tanggapan orang tuaku? Bagaimana nanti tanggapan tetanggaku? Bagaimana nanti tanggapan orang-orang sekitarku? Dan mungkin kita juga akan berpikir seperti itu Bapak Ibu. Ketika dapat kabar, dapat sesuatu hal yang tidak baik, kita mulai menjadi takut. Kita sudah mulai bermain dengan pikiran kita sendiri. Tetapi malaikat itu mengatakan, jangan takut. Mungkin Bapak Ibu juga tahu semua di dalam Alkitab kita itu katanya ada 365 ayat yang mengatakan jangan takut. Dan ayat kenapa 365 katanya ya disesuaikan dengan jumlah hari kita, ada 365 hari. Jadi kita selalu setiap hari diingatkan oleh Alkitab kita, diingatkan oleh Tuhan untuk jangan takut. Nah, kemudian poin berikutnya, kabar buruk yang menjadi kabar baik. Di sini malaikat melanjutkan dengan mengatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamainya Yesus. Nah, kemudian keadaan kadang tidak sesuai dengan yang kita pikirkan. Maria berpikir, oh gimana caranya? Aku belum nikah. Bagaimana aku bisa bersuami? Mungkin kita juga pakai pikiran kita sendiri, Bapak Ibu. Gimana caranya aku diberkati Tuhan? Gimana caranya aku sembuh? Faktanya seperti ini. Usahaku nggak berkembang. Dokter bilang sakitku seperti ini. Gimana caranya aku bisa menerima anugerah Tuhan? Gimana caranya aku bisa menerima kabar baik? Bohong semua itu, kabar baik, kabar sukacita itu semua nggak ada. Kondisiku jauh dari seperti itu. Ini kalau misalnya pola pikir kita nggak berubah. Ketika ada hal yang tidak sesuai dengan pikiran kita, kita sudah mulai memakai pikiran kita sendiri, kita sudah mulai mencari jalan keluar, kita sudah mulai berusaha
uh, meresponinya dengan yang nggak baik, kita mulai marah, kita mulai menyalahkan Tuhan, mulai menyalahkan sesama, mulai menyalahkan siapapun. Itu yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ada satu kabar baik, Bapak Ibu. Malaikat itu melanjutkan dengan kata-kata, sebab bagi Elohim, bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kalau kondisi kita saat ini sedang tidak baik, kondisi kita saat ini dalam pergumulan, dalam ketakutan, dalam sakit penyakit, percayalah Bapak Ibu, bagi Elohim, bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ayat ini sering dipakai bahkan dunia sekuler, buku-buku dunia juga memakai ayat ini Bapak Ibu dengan mengatakan bagi semesta tidak ada yang mustahil, bagi pikiran kita tidak ada yang mustahil. Kita bisa menarik segala sesuatunya dengan kekuatan pikiran kita. Tetapi karena kita orang percaya, yang kita percaya pada Kristus dan kita memiliki pikiran Kristus, itu bukan dengan kekuatan kita, bukan semesta, bukan energi, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan cerita itu ditutup dengan kata-kata Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu pergi meninggalkannya. Nah, Bapak Ibu semua, dari cerita tadi, ketika dia mendengarkan kabar baik, kemudian dia bergumul dengan pikirannya sendiri, mulai bertanya-tanya, dia galau, akhirnya ditutup dengan kata-kata seperti ini. Bapak Ibu, yang mau saya sampaikan adalah, yuk mari kita berubah pola pikirnya. Ketika ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita menerima entah itu kabar baik, kabar buruk, kita langsung skip ke ayat 38. Kita langsung skip dengan mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ketika ada sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita nggak usah bingung, kita nggak usah takut, nggak usah sibuk dengan pikiran kita sendiri, tetapi langsung katakan dalam diri kita, dalam saat teduh kita, dalam doa kita dengan mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Itulah yang mau saya sampaikan. Inilah yang ingin saya sampaikan ketika ada sesuatu yang terjadi, kita rubah pola pikir kita. Kita nggak bisa merubah keadaan, Bapak Ibu. Kita tidak akan bisa merubah keadaan. Dan saya akan tutup dengan satu quote ini, belajar merespon dengan baik apapun keadaanmu. Kita tidak akan bisa merubah keadaan. Tetapi satu hal, kita bisa merubah respon kita terhadap keadaan. Ketika respon kita berubah, saya yakin dan percaya keadaan pun pasti berubah. Tetapi satu hal lagi, keadaan berubah itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekuatan pikiran kita, enggak. Tetapi karena kita sudah diubahkan oleh kuasa firman Tuhan. Jadi tugas kita sehari-hari yang perlu kita lakukan adalah isi kehidupan rohani kita dengan hal-hal yang berguna, hal-hal yang baik, mungkin dengan membaca firman Tuhan, membaca buku-buku rohani, mengikuti YouTube-nya PSBB Ministry, dan kemudian mengisi firman dengan baik. Dan ketika ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, mau itu hal baik, mau itu hal buruk, itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena keadaan yang di luar, yang di dalam diri kita, itu semua sifatnya sementara. Paulus mengatakan apa yang kelihatan itu sementara, tetapi apa yang tidak kelihatan itu kekal. Nah, jadi kalau kondisi sekarang kita ini baik-baik saja, bersyukur, puji Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi itu hanya sementara. Kalau ada hal buruk pun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap puji Tuhan juga. Karena kita percaya itu hanya sementara. Kenapa? Karena kita ini bukan berasal dari dunia ini. Paulus juga mengatakan kita ini adalah warga surga. Bahkan ada satu pendeta besar yang mengatakan, dia mengatakan kita ini adalah warga surga dan di bumi ini kita hanya sekedar jalan-jalan, Bapak Ibu. Kita hanya sementara dan percayalah bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua mendatangkan kebaikan.
bagi kita. Amin.